Bapa, kami datang di hadapan-Mu menyadari bahwa kami seringkali menganggap diri kami mengenal Engkau dengan sangat baik. Dan di dalam pengenalan itu kami menghidupi bagian-bagian dari apa yang kami suka dan mencoba untuk membuang kenyataan yang tidak kami suka. Kami datang di hadapan-Mu memohon agar Engkau sendiri yang menerangi setiap kami, sehingga bukan hanya kami mengerti apa yang kami dapat dengar daripada firman-Mu, tapi kami juga dapat menerimanya dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami, pimpin setiap kami di dalam waktu yang singkat, di dalam perenungan firman Tuhan ini. Kami mohon agar Roh-Mu yang kudus yang menuntun setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bagian yang diberikan pada saya hari ini terambil dari surat Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca terlebih dahulu pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-21 dan 22. Kemudian kita akan membaca pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-16. Efesus 2 ayat 21 hingga yang ke-22. Kemudian Efesus 4 ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu dapat mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Pasal 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Pasal 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kalimat yang kerap saya dengar ketika saya masih kuliah di STT. Saya senang sekali mendengar satu kalimat ketika hamba Tuhan membahas tentang kitab Keluaran, khususnya ketika momen Israel itu keluar dari Mesir. Satu kalimat itu berbunyi demikian: lebih mudah untuk mengeluarkan Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari Israel. Lebih mudah untuk mengeluarkan Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari Israel. Saudara, saya lupa teolog mana yang menuliskan bagian ini, tapi saya cukup sering mendengar dari beberapa hamba Tuhan ketika mengutip bagian ini membahas tentang kitab Keluaran. Lebih mudah untuk membebaskan bangsa Israel secara fisik dari perbudakan di Mesir daripada mengeluarkan bangsa Mesir atau penjajahan Mesir atau perbudakan Mesir, pengajaran mental keberhalaan orang Mesir dari pikiran dan hidup orang Israel. Lebih mudah untuk mengeluarkan mereka secara fisik dari perbudakan daripada mengeluarkan mental mereka dari perbudakan. Secara fisik umat Allah sudah mengalami yang namanya kemerdekaan. Tapi kalau kita membaca kitab Keluaran baik-baik, baru satu perikop Israel keluar dari Mesir, mereka meminta untuk kembali menjadi budak daripada Mesir. Secara fisik mereka sudah merdeka, namun secara mental
mereka masihlah budak. Saudara, mungkin ketika kita melihat bagian ini atau membaca kehidupan bangsa atau umat Allah pada saat itu, kita mungkin sesaat akan menggeleng-gelengkan kepala kita. Namun saudara, ironinya itu masih tampak sebenarnya pada umat Allah di masa ini. Sampai pada masa ini, umat Allah, khususnya orang-orang Kristen di Indonesia, sampai pada masa ini masih dalam perbudakan. Tidak semua, tapi hampir semua, banyak di antara orang-orang Kristen masih hidup sebagai seorang budak. Ketika Indonesia berada dalam penjajahan negara B, mereka menanamkan pemikiran tentang apa? Bahwa mereka menanamkan pemikiran tentang rasisme putih. Mereka yang berkulit putih itu memiliki derajat yang lebih tinggi. Orang-orang dari negara B itu menduduki tangga hierarki yang paling tinggi. Lalu kemudian semuanya adalah budak. Namun kita tahu bahwa setelah itu negara B melihat bahwa terjadi kekompakan atau kedekatan antara orang-orang yang ada di Indonesia. Kemudian apa yang dilakukan? Negara B menghasut atau menanamkan satu pemikiran bahwa orang-orang Tionghoa memiliki derajat lebih tinggi daripada orang-orang lokal. Orang-orang Tionghoa memiliki derajat lebih tinggi daripada orang-orang lokal. Kenapa melakukan itu? Saudara, sederhana. Agar terjadi perpecahan antar budak, dan si budak-budak ini tetap memiliki mental seorang budak yang mudah diadu domba. Orang Tionghoa dengan orang lokal tidak akur. Setelahnya apa yang dilakukan? Antar suku-suku yang ada itu juga diadu. Suku A yang memiliki, suku M yang memiliki kulit lebih putih, maka derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Suku ini yang lebih gelap warna kulitnya, maka dia adalah budak secara alami. Saudara, itu adalah bentuk paradigma yang dibangun oleh negara B ini di dalam keindonesiaan. Namun ketika kita melihat hampir 77 tahun genap, sebentar lagi 77 tahun genap Indonesia merdeka, apakah pemikiran ini sudah merdeka? Saudara, belum. Banyak bukan yang masih sampai hari ini memiliki rasisme putih di dalam kehidupannya? Tidak perlu mengatakan seluruh Indonesia. Di gereja saja, di tengah-tengah lingkungan orang Kristen saja, bukankah itu masih sangat kental? Oh, itu gereja Cina. Bukan orang Cina, gak usah masuk sana. Kamu pasti gak akan diterima. Kamu bukan orang Cina, itu gereja Cina. Sudah tidak mempan, oh itu gereja kaya, GKY, gereja kaya. Gak usah masuk sana, kamu bukan orang kaya. Kamu gak akan diterima. Bukankah rasisme itu masih tertanam di tengah-tengah orang Kristen? Atau sebaliknya, orang-orang Tionghoa sendiri masih menciptakan larangan pernikahan dengan non-Tionghoa? Saudara, saya tahu ini sensitif. Dan saya sengaja untuk mengambil ini. Keluarga-keluarga Tionghoa menganggap bahwa keturunan Tionghoa yang orang tuanya keduanya adalah Tionghoa lebih tinggi, bukan?
Orang-orang yang kawin campur anaknya, yang setengah Tionghoa, yang setengahnya bukan, derajatnya lebih rendah. Yang di bawahnya lagi orang-orang Tionghoa tapi yang tidak bisa berbahasa Tionghoa, derajatnya lebih rendah lagi. Saudara, bukankah orang Tionghoa juga demikian? Dari awalnya kata jangan sampai kemudian menjadi kata pantang nikah dengan orang non-Tionghoa. Saudara, sekali lagi, saya tidak perlu merasa bersalah untuk ini. Karena pada kenyataannya orang-orang Tionghoa di Indonesia masih juga memelihara ini, bukan? Termasuk orang-orang Kristen Tionghoa. Bukankah masih memelihara ini? Sebenarnya ini menunjukkan bahwa kita belum merdeka. Rasisme yang kita ciptakan itu menunjukkan bahwa kita adalah budak, kacung. Kita dimerdekakan oleh Kristus, katanya, tapi hidupnya tidak seperti orang yang sudah dimerdekakan. Dalam surat yang kita baca jelas sekali konteks surat ini. Bahkan di pasal 2 kita bisa lihat dengan jelas sekali bahwa Paulus sedang menekankan apa? Orang Kristen tidak lagi hidup dalam rasisnya. Tidak ada lagi orang dari, oh saya Yahudi, oh saya non-Yahudi, tidak bisa bersama-sama. Tidak bisa seperti itu. Karena ketika orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus menjadi satu tubuh, satu keluarga, satu darah. Darahnya siapa? Darahnya Kristus. Gak ada lagi istilahnya darah orang Tionghoa, darah orang Niha, darah orang Batak. Gak ada. Ketika engkau berada dalam Kristus, maka engkau telah ditebus dengan darah Kristus dan darah Kristus memenuhi engkau. Dan ketika engkau melihat orang-orang yang ada di sekitarmu yang ditebus oleh darah Kristus juga, maka dia adalah saudaramu yang ada sedarah dengan engkau. Bukankah itu yang ditekankan oleh Paulus? Berapa tahun kita menjadi orang Kristen, tapi hidup kita masih saja rasisme. Saudara, Paulus menekankan itu sekali lagi dalam pasalnya yang keempat, ayat yang ke-1 hingga yang ke-16. Satu tubuh, satu roh, satu Bapa, satu Tuhan, satu baptisan, dan seterusnya. Sehingga orang Kristen yang telah diselamatkan tidak lagi memiliki pandangan atau perlakuan terhadap orang lain, terhadap ras lain yang hari ini ada sebagai orang asing. Tidak. Melainkan sebagai anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengannya. Dan ide tentang satu rumah itulah yang kemudian ditanamkan pada gereja. Gereja adalah rumah yang mempersatukan kita dari awalnya yang berbeda-beda, namun menjadi satu darah di dalam Kristus. Itulah ide tentang gereja. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ide ini pula yang membawa kita mengerti pada bagian yang kedua hari ini yang akan kita bahas. Ayat yang ke-16 mengatakan, seluruh anggota tubuh itu bertumbuh melalui anggota tubuh lainnya. Saudara, kalau kita membaca terjemahan bahasa Indonesia TB1 yang hari ini mungkin saudara-saudara pegang, saudara tidak mungkin akan kehilangan nuansa itu. Tapi kalau saudara membaca dari bahasa Inggrisnya, atau saudara membaca dari TB2, terjemahan bahasa Indonesia 2, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia 2, maka saudara akan menemukan
nuansa itu. Atau dari BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Saudara akan menemukan itu, ayat yang ke-16. Seluruh anggota tubuh itu memberikan pertumbuhan kepada anggota tubuh lainnya. Seluruh anggota tubuh memberikan pertumbuhan kepada anggota tubuh lainnya. Melalui Kristus, kuasanya diberikan kepada setiap anggota tubuh. Dan setiap anggota tubuh memberikan pertumbuhan kepada anggota-anggota lainnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu dalam khotbah-khotbah di mimbar ini kita membahas bahwa ada satu kalimat yang berulang kali didengar, yang kita dengar. Kira-kira berbunyi seperti ini. Tidak bisa mengatakan diri kita bertumbuh dalam Kristus, tapi kita tidak mau ke gereja, tidak mau bersekutu bersama dengan orang seiman. Tidak bisa. Dan saudara, bagian ini jelas sekali mengatakan bahwa pertumbuhan terjadi ketika ada anggota tubuh lainnya. Bagian ini jelas sekali memperlihatkan bahwa anggota tubuh memberikan pertumbuhan kepada yang lainnya. Saya tidak mengatakan bahwa Allah tidak berkuasa untuk memberikan pertumbuhan kepada orang-orang secara pribadi, tidak. Tapi bagian ini menekankan komunitas menjadi sarana pertumbuhan bagi iman seseorang. Sarana pertumbuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan kalau saudara melihat kenyataan atau realita hidup kita dalam bergereja, apakah selalu nyaman? Tidak. Tidak nyaman. Pertengkaran, salah faham, tidak enak hati, banyak hal. Tapi apakah dengan demikian berarti kita diberi izin untuk tidak bersekutu dengan orang-orang gereja? Tidak. Saudara, ketika kaki saudara digigit nyamuk, tangan saudara akan mukul gak? Mukul. Kalau nggak kena, saudara salahkan tangan saudara. Saudara potong tangan saudara. Atau saudara potong kaki saudara. Tidak, bukan? Tidak. Saudara gak bisa melakukan itu. Mengapa? Karena bagian apapun yang lepas dari tubuh, itu tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Melainkan yang terjadi adalah pembusukan. Saudara potong kuku saudara, apakah kuku itu akan kemudian bertumbuh? Kuku yang terpotong itu? Enggak akan. Yang terjadi apa? Pembusukan. Saudara, yang diamputasi bagaimana? Apakah kemudian tangannya setelah diamputasi atau kakinya setelah diamputasi kemudian dia bertumbuh menjadi manusia baru? Tidak. Dia gak akan bertumbuh. Bahkan dia gak akan pulih. Sebaliknya apa yang terjadi? Pembusukan yang terjadi pada organ itu. Hal yang sebaliknya terjadi kepada anggota tubuh yang masih melekat. Saudara, ketika diamputasi, bagian tubuh yang masih melekat memang mungkin tidak akan pernah bertumbuh. Kalau kata dokter Amel, kecuali hati. Hati itu masih bisa. Tapi anggota lainnya, ketika saudara potong, dia gak akan bertumbuh. Namun ketika dia tidak bertumbuh, dia masih bisa pulih. Masih bisa pulih. Masih bisa merekat kembali kulit-kulitnya. Namun yang lepas, itu tidak akan pernah pulih. Sebaliknya mengalami pembusukan. Itulah kenapa Paulus atau bahkan Tuhan Yesus sendiri menggunakan gambaran tubuh untuk menggambarkan umat percaya yang ada. Kita tidak pernah bisa mengatakan saya lebih baik keluar dari
orang-orang Kristen, saya tetap percaya Tuhan Yesus, saya keluar dari komunitas supaya saya tidak sakit hati. Tapi di saat yang bersamaan kita tidak mengalami pertumbuhan. Saudara, orang yang berduka, apakah ketika berduka kemudian saya mau berduka sendirian? Benar-benar sendirian, tidak ada orang lain. Apakah kemudian dia mengalami pemulihan? Saudara, mungkin bukan pemulihan yang dialaminya. Apa yang dialaminya? Membohongi diri. Membohongi bahwa saya sudah baik-baik saja. Dan saya hidup dengan kebohongan saya bahwa saya sudah baik-baik saja. Saudara, tidak bisa. Saudara membutuhkan saudara seiman, rekan satu tubuh di dalam Tuhan untuk membantu saudara pulih. Saudara, ketika kita keluar dari persekutuan, dari gereja, kita mengatakan bahwa saya akan bertumbuh, saya baca firman saja setiap hari, saya hanya membaca firman setiap hari, nanti Roh Kudus akan menerangi saya dengan sendirinya. Saudara gak baca tentang tulisan-tulisan dari orang-orang beriman lainnya. Saudara tidak mendengar khotbah-khotbah lainnya karena saudara takut sakit hati. Saudara tidak mau datang ke gereja karena melihat muka-muka yang mungkin saja membawa kepahitan-kepahitan masa lalu. Benar-benar sendiri saja, saya dan Alkitab saya, aku dan Alkitabku akan membawaku pada pertumbuhan rohani. Bisakah hal seperti itu terjadi? Saudara, yang terjadi adalah pertumbuhan sesuai dengan pola pikirnya kita. Kita membaca apapun, bukan hanya Alkitab. Saudara baca novel, baca komik, saudara baca cerita-cerita pendek. Setiap manusia punya kemampuan untuk dapat memberikan pengertian sendiri pada tulisan. Ketika saudara hanya sendiri dengan Alkitab saudara, maka yang Anda lakukan hanyalah menerjemahkan firman Tuhan sesuai dengan keinginan saudara. Saudara tidak bisa seperti itu. Yang saudara kenal, yang bertumbuh di dalam diri saudara, bukanlah pengenalan akan Allah yang benar, tapi pertumbuhan akan Allah yang Anda ciptakan. Karena itu saudara, perlu ada saudara seiman. Perlu ada saudara sedarah dalam Kristus. Saudara tidak mungkin mengalami pertumbuhan itu. Yang ada saudara mengalami pembusukan perlahan. Pembusukan perlahan. Salah satu cara yang disampaikan oleh bagian ini, yang disampaikan oleh pasal yang keempat ayat yang ke-15 hingga yang ke-16 ini, tentang cara bertumbuh sebagai saudara seiman, adalah dengan saling menyatakan hal-hal yang benar dengan penuh kasih. Saudara, kalau kita membaca kalimat ini secara sederhana, maka kita akan mengerti bahwa menyampaikan kebenaran dalam kasih, kita akan menerjemahkannya dengan apa? Ketika ada yang salah, kita tegur. Tapi tegur dengan kasih. Ketika ada yang tidak tepat, kita beritahu, kita nasihati. Nasihati bukan dengan cara yang kasar, dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Ketika saudara hanya membaca kalimat ini, mungkin saudara akan berpikir seperti itu. Tapi kalau saudara membaca konteks daripada keseluruhan bagian ini, maka saudara akan mendapati bahwa kata membicarakan atau menyampaikan kebenaran dalam kasih itu bukanlah membahas tentang kesalahan, keberdosaan seseorang, bukan. Hal itu baik. Hal itu harus dilakukan, tentu harus dilakukan, menasihati orang. Namun bagian ini bukan sedang berbicara tentang itu. Bagian ini sedang berbicara tentang teruslah
membicarakan doktrin itu dengan kasih. Teruslah mendiskusikan kebenaran firman itu di dalam komunitasmu. Teruslah membicarakan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita alami dengan orang-orang seiman kita. Sehingga hal itu menumbuhkan orang-orang seiman kita, dan saat yang bersamaan itu menumbuhkan diri kita. Membicarakan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang sedang dibahas bagian ini. Bukan menasihati orang dengan kasih, bukan. Itulah sebabnya saudara, ketika saudara membaca bagian ini sendiri di rumah, tanpa ada siapapun, saudara mungkin tidak akan mendapatkan bagian ini. Tidak akan melihat konteks daripada keseluruhan ini. Tapi kalau saudara berdiskusi bersama-sama dengan saudara seiman, maka saudara akan melihat ternyata bagian ini bukan sedang berbicara tentang menasehati seseorang. Bukan, tapi sedang berbicara tentang belajar doktrin bersama. Belajar pengajaran firman itu bersama. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah apa? Setelah ibadah atau datang ibadah, bukan hanya duduk manis mendengarkan khotbah, tidak mengganggu teman-teman di sebelah saudara. Seperti anak-anak sekolah minggu yang terus dikasih tahu, jangan ganggu teman-teman di sebelah ya, dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Bukan hanya itu. Tapi apa yang didengar, nanti setelah selesai, kita punya waktu untuk ngobrol. Obrolin kebenaran firman itu. Obrolin kebenaran firman itu berhubungan dengan kehidupan pribadi saudara. Sampaikan itu dengan komunitas yang ada. Yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Dan hal itu akan saling memperteguh satu sama lainnya. Orang-orang yang mungkin saat itu sedang putus asa, datang dengan senyum yang palsu ke gereja, saudara tidak tahu bahwa dia sedang mengalami masalah. Tapi ketika saudara saling menguatkan tanpa saudara harus tahu bahwa dia sedang ada masalah atau tidak, saat itu juga bukan kita dapat saling bertumbuh satu sama lainnya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengingatkan kita. Kita hari ini memiliki kemewahan. Saudara, gereja-gereja besar tidak memiliki kemewahan yang kita hari ini miliki. Selesai ibadah, pulang. Kemewahan yang hari ini kita miliki adalah selesai ibadah kita masih bisa ngobrol satu sama lainnya. Kita masih bisa bersekutu satu sama lainnya. Di momen kemewahan itulah kita bisa pakai untuk berbagi. Berbagi bagaimana firman itu hidup di dalam hidup kita. Momen itu dipakai, bukan dipakai untuk gosip. Sudah gak ada waktu Senin sampai Sabtu. Persekutuan hari Rabu juga jarang-jarang ikut. Minggu diberikan kemewahan tidak dipakai, malah pakai untuk gosip. Saudara, mau jadi apa kita? Mau jadi apa? Bahkan budak aja gak punya kesempatan untuk gosip. Mungkin kita lebih rendah dari budak. Saudara, pakai momen yang ada, kemewahan yang ada hari ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa pertumbuhan bagi setiap kita. Pulang, selesai ibadah, pulang langsung pergi. Setor muka, ambil makanan, pulang. Bukan, saudara. Pakai waktu-waktu yang ada, sharingkan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, momen di tempat ini sangat terbatas. Hanya berapa menit. Kita hanya menggali firman-Nya saja. Menggali kebenarannya saja. Menghubungkannya dengan realita hidup.
Kapan kita lakukan? Setelah ini. Bersama-sama dengan saudara seiman. Disitulah kita bisa sama-sama belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya tertulis, tapi sungguh hidup di dalam kehidupan kita, satu sama lain. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini juga memberikan kita pengertian. Frasa tentang Kristus sebagai kepala. Kristus sebagai kepala dan kita semua adalah anggotanya. Frasa itu bukan diterjemahkan bahwa Kristus yang bertanggung jawab, kita tidak perlu bertanggung jawab. Melemparkan seluruh tanggung jawab kita kepada Kristus. Bukan. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa Kristus sebagai kepala dimaksudkan adalah apa? Kristus sebagai pemimpin jalan kita. Kristus sebagai yang mendahului kita. Kristus sebagai contoh yang memperlihatkan bagaimana orang-orang yang hidup di dalam Allah itu hidup. Kristus yang terlebih dahulu melakukannya. Kita, anggota tubuh lainnya, mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin kita. Bukan sebaliknya, melemparkan semua tanggung jawab kepada Allah. Kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Bukan. Bukan. Kristus adalah kepala yang berjalan lebih dahulu. Sehingga kita semua dapat mengikuti dan menyesuaikan diri kita dengan kepala atau pemimpin kita. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi tubuh Kristus dapat kita hidupi dengan penerimaan dan pertumbuhan bersama-sama dengan saudara-sedarah kita. Saudara-sedarah, sedarah yakni darah Kristus. Bertumbuh bersama-sama dengan saudara-sedarah. Sedarah yakni darah Kristus. Serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan cara apa? Bersama-sama dengan saudara-sedarah. Menerima satu sama lainnya. Bertumbuh satu sama lainnya. Disitulah kita menjadi satu tubuh dalam Kristus. Bukan mempersalahkan kepala kita. Atau mempersalahkan Allah yang bertanggung jawab atas semuanya. Lalu kita asik-asikan. Tidak. Kita berjuang menerima sesama kita. Kita berjuang bertumbuh bersama dengan saudara kita. Kita berjuang untuk menjadi sama seperti pemimpin kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa Maha Kasih, dalam Kristus kami datang di hadapan-Mu. Menjadi satu tubuh di dalam Kristus bukanlah sebuah frasa baru yang kami pahami. Namun menjadi satu tubuh, benar-benar satu tubuh bersama dalam Kristus, belum kami hidupi sampai hari ini. Rasis satu sama lainnya. Tidak secara frontal, namun dalam bayang-bayang kami pun masih rasis. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, menyadari bahwa potensi kami untuk tidak menghidupi panggilan kami sebagai satu tubuh lebih besar daripada potensi kami untuk dapat menghidupi kehidupan sedarah dalam Kristus. Bapak, ajarkan setiap kami melihat setiap anggota jemaat lainnya sebagai keluarga kami,
kakak kami, adik kami, anak kami sendiri, orang tua kami sendiri. Sehingga kami dapat bersama-sama bertumbuh. Luka saling memaafkan. Luka saling mengobati. Selisih bukan saling membenci. Sebaliknya kami dapat bersama-sama memulihkan satu sama lainnya. Membawa satu sama lainnya bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur karena Kristus rela memberikan darahnya menebus setiap kami, memenuhi setiap kami. Dan di dalam rasa syukur itulah kami mau datang ke hadapan-Mu, menghidupi kebenaran firman-Mu, membawa setiap kami untuk hidup sebagaimana kami adalah keluarga kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah di dunia ini melalui keberadaan gereja kami. Bukan menghidupinya sebagai gereja rasis, namun menghidupinya sebagai gereja perwujudan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, pakai setiap kami, pimpin setiap kami, tuntun kami, dan bawa kami untuk dapat terus menjadi anggota tubuh Kristus dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin.